sekarang. Oke, baik. Lokasinya kos ini tepatnya di Gang 5 ini, Pak? Di Gang Terawangsa Gang 8 nomor 38A. Oke, baik. Iya, itu sama makanan juga saya kasih juga. Maksudnya makanan untuk yang bisa Untuk mereka yang- konsumsi begitu, Pak? Iya, yang gratisnya itu, yang gratisan itu saya kasih makan juga. Oke, baik. Pak, eh, berapa jumlah kos yang dimiliki sama Bapak? 7, Mbak. 7. Iya, 7. Dan itu biasanya untuk biaya sewanya per bulan? Per bulan kalau dulunya itu 650.000. Iya, per bulannya itu plus air sama listrik, Mbak. Oke, baik. Ya. Nah, dominasi masyarakat Gubeng ini juga merupakan pengusaha kos begitu ya. Dan ini juga jumlahnya cukup banyak, Pak, karena memang ini juga pusat kota Surabaya, dekat sekali dengan universitas negeri, universitas swasta, juga kantor-kantor atau perusahaan begitu. Bapak akhirnya punya keputusan menggratiskan ini kabarnya juga karena banyaknya penyewa ini statusnya akhirnya di PHK begitu ya. Betul, Mbak. Ini betul, Pak? Betul, Mbak. Iya, karena banyak yang di PHK. Saya lihat sendiri waktu saya bermain burung mako di Sipoat, saya pulang kok ada orang duduk-duduk di jalan. Terus saya tanyai, kenapa Mas? Mau pulang nggak bisa, uang nggak ada, HP-nya mau dijual, Mbak, waktu itu, Mbak. Akhirnya langsung Untuk memenuhi kebutuhan begitu. ya, untuk kebutuhan katanya nggak punya. Akhirnya saya ajak ke rumah saya, ayo Mas ke rumah saya aja. Iki lho aku kokosan tempatku sendiri, monggo sampai tempati. Dia sempat bingung, Mbak. Pak bingung bayarnya berapa, Pak? Enggak, gratis Mas, selamanya sampai corona ini hilang. Masnya tidur di kos saya ini sampai selamanya nggak apa-apa. Berapa jumlah orang yang Bapak temui saat itu sampai akhirnya Bapak Waktu itu merasa tiga, iba? Mbak. Waktu itu masih tiga orang. 3 orang. Ya, 3 orang langsung Memang kondisinya di PHK. PHK ya. Oke, baik. Iya. Baik. Pemirsa, di sini saya akan mengajak secara langsung untuk melihat kondisi daripada rumah kos milik dari Bapak Haji Irfan atau bisa lebih dikenal dengan masyarakat sekitar dengan sebutan Gus Metal begitu ya. Nah, di sini ada 7 kamar kos yang memang senilai 650.000 harga sewa yang dicantumkan per bulannya. Namun karena dengan kondisi pandemi corona, banyak juga di antara para penghuni kosnya ini di PHK dan akhirnya juga tidak bisa mendapatkan penghasilan lagi dan rata-rata berasal dari luar kota Surabaya. Sampai satu ketika tepat dari tanggal 28 April lalu ini Pak Haji Irfan ini tadi juga sempat bercerita kalau menemui orang yang terlantar begitu di pinggir jalan dan akhirnya dipersilahkan untuk juga bisa tinggal. Pak Haji, terkait dengan kondisi Bapak akhirnya menggratiskan, otomatis Bapak yang akhirnya bergantian nggak punya penghasilan loh. Nggak apa-apa, Mbak. Insya Allah Pangeran masih ngasih rezeki ke saya, Mbak. Oke. Bapak Nyon Sewu, saya boleh tahu mungkin sumber pendapatan, sumber penghasilan dari Bapak bersama keluarga selain dari kos, mungkin ada lagi apa itu, Pak? Selain dari kos, biasanya ini istri jualan mainan itu, jualan mainan istri saya itu, sudah itu aja, Mbak. Oh begitu ya. Jadi ada usaha lain memang selain kos begitu ya. Setelah itu saya juga waktu itu lihat yang banyak yang apa? Yang biaya banyak, akhirnya saya masukkan ke tempat saya gratiskan. Berarti sebelumnya tidak kos di sini, tapi Bapak ajak ke sini gitu. Iya, Mbak. Saya datang ke sini langsung, iya. Sekarang berarti kamarnya full dengan orang yang dari luar kos akhirnya tinggal di sini begitu, Pak? Iya, Mbak. Banyaknya udah kos tinggal di sini, banyak, Mbak. Sekarang kira-kira 9 orang, Mbak. 9 orang. Baik, Pak, di sini ini untuk iklan sederhana begitu ya di kawasan depan rumah Pak Haji Irfan Gus Metal, terima kos pria dan juga mahasiswa. Memang dominasinya khusus pria ya, Pak ya? Iya, pria semua, Mbak. Pria semua. Tapi tidak semuanya adalah penghuni lama. Iya. Yaitu orang yang akhirnya Bapak temukan karena PHK begitu ya. Iya. Baik. Kawasannya tepat di Gang Dharma Wangsa. Gang 8 nomor 38A. Oke, baik. Saya mohon izin untuk boleh lihat ya, Pak ya. Baik. Pemirsa, saya ingin tahu kondisi kosnya. Mungkin memang terbilang cukup sederhana ya. Tapi ini juga cukup layak untuk juga bisa ditinggali. Baik untuk waktu yang cukup sementara untuk masa bertahan hidup di kota Surabaya. Dengan 3 orang yang juga ditemui Pak Haji Irfan di pinggir jalan karena bercerita di PHK hingga tidak punya uang sama sekali, terpaksa menjual HP-nya karena tidak punya tempat tinggal, tidak bisa membayar sewa lagi. Akhirnya Pak Irfan mengajaknya sini. Dan inilah gambaran kos milik dari Pak Irfan yang memang saat ini juga
sebagian besar ini juga tadi dikabarkan untuk cari kerja lagi, cari kerja tambahan begitu. Karena memang kondisinya menganggur, tidak lagi bisa bekerja karena adanya pemutusan kontrak di perusahaan begitu karena pandemi corona saat ini. Dari 9 kamar ini memang semuanya bukan penghuni lama, karena sesuai dengan apa yang tadi dipaparkan Pak Irfan itu adalah orang baru yang ditemukan begitu ya, karena terpaksa harus menerima PHK dari perusahaannya. Ini juga ada penghuninya juga. Baik, ini mahasiswa atau juga pekerja ini Pak? Mahasiswa, Pak. Mahasiswa. Jadi ada yang pekerja, ada yang mahasiswa begitu ya Pak ya. 650.000. Kalau misalnya dikalikan 9, nominalnya tinggi loh Pak. Bapak nggak nerima lagi. Enggak apa-apa, Mbak. Iya. Udah risiko saya itu, Pak. Udah resiko saya. Pertimbangan Bapak seperti apa? Kenapa selain juga karena IBA begitu? Karena IBA kasihan lihat orang-orang yang di PHK itu, akhirnya saya punya inisiatif itu menggratiskan kos saya itu, Mbak. Selain Bapak akhirnya bertemu dengan orang yang tidak sengaja ada di pinggir jalan, Bapak juga dapat info untuk orang yang mungkin dari daerah lain yang terpaksa juga akhirnya terlantar Pak karena Iya, PHK. ada terlantar, Mbak. Tadi dan kemarin juga ada info ini inkos juga, nanti tak kasihin kos yang satunya ini, Mbak. Ini. Oke, baik ya. Baik. Ini ada keluarga begitu? Iya. Ibu. Oh, istrinya dari Pak Haji Irfan. Saya boleh sapa dulu dengan Ibu siapa? Ibu Ani. Ibu Ani. Ibu nyun sewu. Tadi dikabarkan Pak Irfan untuk kali pertama komunikasi dengan keluarga tentu punya pertimbangan akhirnya menggratiskan 650 kali 9 lumayan Bu nilainya, dan ini juga penghasilan untuk keluarga pastinya. Gimana Bu? Akhirnya juga sepakat setuju menggratiskan kos ini dengan para penghuninya yang ter-PHK begitu. Iya. Pertamanya ya agak bingung ya Mbak. Soalnya pendapatannya kan juga nanti kan berkurang. Tapi ya enggak apa-apa, memang keadaannya seperti ini gitu kan. Saya juga mikir kalau mereka di sini tidak kerja ya kan, terus pulang enggak boleh, terus gimana gitu loh Mbak. Sedangkan buat makan aja kadang susah. Kadang kita saya sendiri masak kadang tak bagi-bagi gitu kan. Sering gitu Mbak, saya seperti itu. Kalau saya masak saya kasih, maksudnya saya porsinya saya tambahin, habis gitu saya bagi satu-satu kamar gitu. Iya. Memang ini juga menjadi salah satu keputusan untuk juga atas dasar kepedulian dari Ibu dan juga bersama Bapak. Kalau ini menjadi salah satu kos yang juga punya keputusan peduli begitu ya, prihatin dengan kondisi para penghuninya yang akhirnya ter-PHK. Bayangkan berapa banyak jumlah kos yang ada di kota Surabaya dengan kondisi para penghuninya adalah para pekerja yang juga terputus kontrak kerjanya atau ter-PHK. Tentu mereka juga akan merasa kesulitan terkait dengan bagaimana mereka akhirnya bisa membayar sewa per bulannya dengan nominal angka sewa kos di Surabaya ini mulai dari angka 400 ribuan hingga jutaan. Dan untuk punya Pak Haji Irfan ini sekitar 650. Ini adalah bentuk atau kondisi kosnya untuk per orang. Ukuran berapa ini ya Pak Haji ya? Ukuran 3x3, Mbak. 3x3 Oke, ya? kurang lebih 3x3. Nah, Bu, Pak Haji tadi sempat ngabarin kalau misalnya juga ada kasih nasi bungkus atau makan 3 kali sehari dengan orang yang ya ter-PHK tersebut. Iya, enggak apa-apa Mbak. Memang ya tugas kita seperti itu di saat seperti ini. Bahkan kita ini bukannya orang yang kaya, bukan. Kita ini pas-pasan kok Mbak. Keadaan saya ini pas-pasan, cuman saya tiap bulan harus bisa ngasih ke tetangga-tetangga. Apapun itu bentuknya, biasanya sembako Mbak, itu harus wajib. Terus kalau misalnya ada rezeki lebih ya kita ya kayak gitu masak, kita bagi-bagi atau enggak kita kasih ke jalan-jalan kayak itu Mbak. Sempat berkoordinasi dengan pihak mungkin RT RW hingga kelurahan? Enggak pernah ya. Kita spontan aja Mbak. Ada rezeki, misalnya rezeki lebih ya kita belanjakan sembako, kita kasih tas-tas gitu, bagi mana yang perlu. Kalau rezekinya sedikit ya kita masak aja, kita bungkus-bungkus, kita bagi. Kebergahan tersendiri ya Pak Haji ya, Iya. bersama Ibu Iya, dan keluarga iya. ya. Dan ini kayaknya ada yang, insya Allah kalau ada yang lagi Mbak, ada yang di PHK banyak kan, masih belum saya ketahui yang di PHK Mbak, pasti kan banyak Mbak. Saya juga punya pondok,
di Gang 5 tadi itu lumayan besar. Ya nanti akan saya tempatkan di situ, Mbak. Berarti Yang kalau PHK. misalnya yang menonton tayangan ini sekiranya juga terlunta-lunta hidupnya, Iya, nggak apa-apa. bingung, mau Iya. pulang nggak bisa, mau sewa kos juga nggak mungkin, nggak punya uang, bisa ke sini begitu Pak? Iya, nggak apa-apa, Mbak. Iya, iya nggak apa. Iya. Tapi saya survei dulu, Mbak. Soalnya kemarin ada juga kami sempat tertipu seperti ini, Mbak. Ada yang ngekos ke sini, katanya. Bilang PHK. Iya, terus saya survei, saya dibilangin temannya ternyata enggak, Mbak. Masih kerja. Jadi memanfaatkan kebaikan